Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Tetap semangat ya. Nah, pada hari ini kita berjumpa lagi ya di kesempatan yang baru, hari yang baru dengan kesempatan yang baik. Nah, saat ini ya kita mau belajar tentang bahasa Indonesia ya, di mana di bab 4 kali ini kita mau belajar yang namanya menyimak. Nah, siapa yang sudah tahu menyimak itu apa? Menyimak itu ketika ada ya guru, bapak ibu guru atau seseorang yang berbicara, itu kalian mendengarkan. Nah, ini salah satu contoh menyimak. Nah, di bahasa Indonesia kalau kalian tahu di bab sebelumnya itu kalian sudah pernah pasti ada yang namanya menyimak, ya kan? Selain membaca, menulis, terus menyimak. Nah, karena bahasa Indonesia itu kan banyak bacaannya ya. Jadi dari paragraf, ada juga cerita, ya. Itu kalian bisa menyimak. Nah, sekarang coba dibuka bukunya di halaman 76 ya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat kelihatan semua enggak ya? 76. Ya, 76. Di sini ada penjelasannya, kelihatan ya. Nah, di sini kita bisa lihat yang temanya apa? Dibaca dulu. Keempat itu keempat. Enggak yang 75, yang 75. Meliuk. Ya, nah, kita baca dulu tujuannya. Ada jika mempelajari, ada beberapa hal ya. Yang pertama mengidentifikasi kelompok dan ikut pendukung pada suatu paragraf atau teks, berpartisipasi aktif dalam diskusi, melakukan wawancara dan menuliskan laporannya, dan menggunakan adik simbol untuk menyusun kalimat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang menyimak, dan kalian juga bisa ya di sini dilihat. Ya. Nah, di sini ya saya bukakan. Di sini coba lihat ya. Nah, di sini coba lihat dulu. Menyimak sama mendengar berbeda. Tapi menyimak itu apa? Beda dengan mendengar. Nah, kita bisa melihat ya perbedaannya menyimak dengan berbicara. Nah, jadi misalkan ya, kalau kalian ada orang yang berbicara ya, itu kalau misalkan kalian berbicara sendiri lagi itu namanya menyimak enggak? Ya. Seharusnya kalau menyimak itu berarti fokus dengan orang yang berbicara. Nah, jadi menyimak itu benar-benar lihat dan memperhatikan orang yang berbicara. Nah, kalau perlu dicatat ya informasi-informasi penting yang sekiranya ini tadi yang ngomong siapa ya, nama orang ya kan. Terus misalkan ini tadi ngomongnya di mana ya, nama tempat, terus tahun dan lain-lain ya, itu bisa kalian simak ya. Nah, misalkan di sini saya akan membacakan ya, kalian menyimak. Paham ya? Coba ya, ini teksnya sedikit aja, nanti saya akan bacakan. Oke, siap ya? Siap? Mana suaranya? Siap?
bermain dengan mereka. Mereka sangat senang karena permainan jadi lebih seru. Olivia mengajak Cahaya untuk bergiliran memegang tali. Aura pun dengan senang hati bergiliran melompat bersama. Mereka saling membantu dan tidak ada yang berebut. Saat bel masuk berbunyi, mereka berjanji akan bermain lagi besok. Persahabatan mereka semakin erat karena selalu berbagi dan bermain bersama. Nah, sekarang saya tanya, siapa saja yang bermain bersama di cerita ini? Siapa saja tadi yang bermain bersama di cerita ini? Ada siapa saja tadi? Cahaya, Olivia, sama Aaron. Ya, berarti menyimak. Yang kedua, apa permainan yang dimainkan Olivia Wilson dan Aaron Webb? Permainan apa tadi? Ya, lompat tali. Yang ketiga, siapa yang bergabung untuk bermain bersama Olivia Wilson dan Aaron Webb? Apa? Yang bergabung itu kan? Ya, Cahaya. Selanjutnya, apa yang dilakukan Olivia Wilson saat Cahaya Dewi ikut bermain? Apa? Jadi kan Olivia tadi sama Aaron kan bermain. Terus Cahaya datang. Terus apa yang dilakukan Olivia? Mengajak Cahaya untuk bergiliran memegang tali bermain. Ya. Yang terakhir, kapan mereka berjanji untuk bermain bersama lagi? Iya. Berarti kalian di sini berarti sudah menyimak. Nah, sekarang coba tulis dari sini. Berarti kalian sudah menyimak apa yang tadi saya bacakan ya. Biar tidak lupa ya. Ini aja nama apa panggilan? Nanti coba diulang lagi, ditulis lagi yang kalian simak. Ya. Itu tadi pertanyaannya apa? Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan tata kenalinya. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi barai kelapa. Penari memeragakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menirukan pemuda gagah berani yang mengancam megang arang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadar. Nah, yang selanjutnya ada di Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Nah, tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil, misalnya 1,
1, 3, atau 5 penari. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipentaskan di acara besar. Desa yang keempat adalah Desa Singkuraja, Jawa Barat yang terkenal dengan tari umpul. Para penarinya adalah perempuan berkebaya, berselendang dan memakai kacamata hitam. Gerakannya memulai menggoyangkan badan dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Yang keempat, desa terakhir adalah Desa Dieng di Aceh dengan tari Sewudati. Fungsi tarian ini bukan hanya sebagai pertunjukan hiburan untuk rakyat, melainkan juga sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam. Tari Sewudati dibawakan oleh 8 pemuda. Gerakan yang dibawakan menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Sekarang saya tanya ya, dan ketika sudah menyimak tadi, apa saja nama-nama desa yang diceritakan di atas tadi tariannya, bersama tariannya? Yang pertama desa apa? Olesari. Olesari tariannya apa? Tari sedang. Yang kedua desa? Lembaga. Cempaka. Cempaka. Itu tarinya tari baris. Yang ketiga desa Barikin. Tariannya baksa kembang. Yang keempat desa Singkuraja. Tariannya tari umbul. Yang terakhir tadi desa Dieng. Tari Sewudati. Oke. Terus saya tanya, berapa jumlah penari Sewudati? Jumlahnya 8 orang. Ya. Terus tari apa yang menggambarkan seorang putri di taman bunga tadi? Tari apa? Yang tari baksa kembang. Ya. Bunga itu berarti baksa kembang. Terus kalau yang nama tari yang seperti ada gerakannya seperti pencak silat itu tari apa ya dulu? Tari yang memakai kacamata ya, terus yang kelima, tarian yang dilakukan untuk tujuan tertentu, misalkan kayak menolong bahaya, itu di tari apa? Ya, tari sedang untuk menghindari. Oke, sepertinya kalian sudah untuk baik untuk menyimak ya, sudah bisa mengerti untuk mendengarkan orang lain. Jadi sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau begitu kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi dan selamat